Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dikatakan bahwa Roh kebenaran itu akan memberitakan apa yang Dia terima dari Tuhan Yesus. Tentu kita tidak lalu mengatakan kemanusiaan Tuhan Yesus yang akan diwartakannya, bukan pertama-tama itu, tetapi firman Allah. Jadi Dia, Tuhan Yesus sebagai firman Allah, itulah yang akan disampaikan. Firman yang menuntun manusia mendapatkan keselamatan. Firman yang menuntun manusia menuju kebenaran. Firman yang untuk manusia, yang membentuk juga, mengarahkan manusia menuju kepada sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Firman yang membuat manusia itu dekat dengan Allah. Itu istilahnya yang akan dibawa oleh Roh kebenaran kepada kita. Jadi Roh kebenaran bukan hanya bukan pertama-tama untuk membenarkan kita. Karena kalau membenarkan kita berarti ada juga aspek pembenaran. Bisa juga orang mengatakan dengan semena-mena, dengan sewenang-wenang, "Oh, ini dari Roh kebenaran, ini dari Roh Kudus." Tetapi tindakannya sewenang-wenang dan juga kekerasan, itu tentu saja orang akan mengatakan ini bukan Roh kebenaran, tetapi orang membutuhkan pembenaran. Ibu, bapak, saudara terkasih, kalau roh itu adalah roh kebenaran, tentu saja akan membawa orang kepada sesuatu yang luar biasa, yakni seperti kehendak firman Allah itu. Firman Allah pada saat Dia menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus, tidak melakukan kesewenang-wenangan, tidak bertindak semena-mena, tetapi Dia penuh kasih. Maka kalau orang itu istilahnya mengklaim dirinya sebagai dia membawa roh kebenaran, maka yang dilakukan adalah kasih. Buahnya itu adalah kebaikan. Dan yang dilakukannya juga tidak jauh dari keadilan. Pasti juga kehadirannya memberikan damai kepada orang lain. Di sini kita bisa melihat ini adalah buah apakah orang ini pada saat dia mengklaim dia membawa roh kebenaran atau tidak. Nah, itu sebetulnya. Nah, ibu, bapak, saudara, saudara yang terkasih. Maka kita sebetulnya dengan Tuhan menjanjikan roh kebenaran dan memberikan kepada kita roh kebenaran ini, kita semakin mampu untuk bisa menggali lebih dalam apa yang menjadi kehendak Allah untuk diri kita zaman sekarang. Lalu dengan roh kebenaran itu kita dituntun menuju kepada kebenaran sejati. Bukan benar dalam arti duniawi, tetapi kebenaran sejati. Lalu kita dengan roh kebenaran itu akan mencoba untuk bisa membersihkan hati kita. Jadi bukan hanya melulu langkah kita ke depan, tidak. Tapi juga hati kita. Kita akan membersihkan hati kita sedemikian rupa sehingga kita akan mampu nantinya menjadi
istilahnya ini apa, tempat di mana roh itu bertahta. Jadi kalau kita mau menempatkan roh kebenaran dalam hati kita, tentu hati kita perlu kita bersihkan terlebih dahulu. Sehingga layak untuk roh kebenaran itu. Karena roh kebenaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah roh Allah sendiri. Tentu kalau itu roh Allah sendiri, maka dia tidak akan berbeda dalam berbicara dengan sang firman, dengan sang Bapa. Dia akan senada. Karena satu paket, Tritunggal Maha Kudus. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka sekarang kalau kita itu merenungkan mengenai roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu, maka kita bangga. Karena kita dipercaya oleh Tuhan. Walaupun Yesus itu ada di surga, secara fisik meninggalkan kita, tetapi kita tidak pernah sendirian. Kita tetap dituntun bersama menuju kepadanya. Selamat merenungkan.